Uang belanja terbatas, barangnya ratusan, mana yang beli duluan? Selama ini jawabannya dari feeling. Hasilnya, barang laris kosong, modal ngendap di barang lambat. Ini lumbung. Data toko jadi rencana belanja dalam hitungan detik. Datanya sudah ada, yang tidak ada, waktu untuk mengolahnya. Satu SKU butuh 4 hitungan, perkiraan permintaan selama lead time, stok yang masih di jalan, kelipatan MOQ, sisa anggaran, kalisan ratusan SKU setiap minggu. Manusia tidak bisa konsisten di titik itu, tapi mesin bisa, asal keputusan akhir tetap di tangan pemilik toko. Sebelum menulis kode, kami memutuskan 4 keputusan ini. 1. POS tetap jadi sumber kebenaran. Kami tidak mengganti sistem kasir. Kami menambah lapisan keputusan belanja. Adopsinya bukan ganti sistem, tapi coba satu file. 2. AI meramal, bukan memutuskan. Model keluarkan 2 angka. Persentil 50 perkiraan tengah, dan persentil 90 skenario aman. Yang mengunci jumlah dan anggaran adalah optimizer deterministik, bukan model bahasa. Jadi hasilnya bisa diulang, bisa diaudit, dan tidak berhalusinasi soal uang. 3. Anggaran adalah batas keras, bukan saran. 4. Setiap rekomendasi punya alasan berbentuk angka. Kalau alasannya tidak jelas, pemilik toko tidak akan menyetujuinya. Dari situ lahir alurnya. 1. CSV, validasi, forecast persentil 50 dan 90, pemulatan MOQ, optimizer anggaran, hingga review dan persetujuan. Modalnya hanya satu snapshot. Penjualan harian, stok, barang dalam pesanan, harga, margin, lead time, MOQ, anggaran. Satu klik, 8 SKU dianalisis. 5 beli sekarang, 3 tunda. Usulan belanja 2.495.000. Anggaran 2.500.000. Nyaris penuh dan tidak lewat sedikit pun. Tiap baris terbuka. Stok tersedia. Kebutuhan persentil 50 hingga 90. Jumlah beli sesuai MOQ, biaya, resiko kehabisan stok, serta alasannya. Di bawah ada jejak keputusan, versi model, dan checksum data. Data sama, hasil sama, itu yang membuatnya bisa diaudit. Rekomendasi yang tidak bisa diedit itu perintah, bukan bantuan. Di sini semuanya bisa diubah. Jumlah, harga, supplier, hingga tanggal tiba. Tapi ada batasnya. Saya isi jumlah di luar kelipatan MOQ. Tapi sistem menolak. Begitu juga kalau harga tidak valid, tanggal sudah lewat, atau total lewat anggaran. Setelah valid, pemilik toko mencentang persetujuan, baru draft PO dibuat. Tidak ada pesanan yang jalan tanpa langkah ini. Ini bukan keterbatasan, ini adalah keamanan. Draft langsung dikelompokkan per supplier. Pesan siap dikirim. Satu hal yang jelas, lumbung belum menghubungi Telegram, WhatsApp, atau API supplier. Kenapa berhenti di sini? Karena mengirim pesanan sungguhan butuh persetujuan tersimpan, idempotensi agar tidak ada pesanan ganda, autentikasi, dan outbox teraudit. Itu tahap berikutnya, rancangan sudah ada. Angkanya keluar dari model yang sudah diuji. Hold out temporal, model mengungguli baseline moving average, pinball loss 1786 berbanding 1829, cakupan persentil 90 yaitu 89%. Batasan yang akan kami akui secara terbuka yaitu datanya masih sintesis. Ini membuktikan pipeline-nya bekerja, belum membuktikan penghematan di toko itu nyata. Itu butuh data POS berizin dan pilot terukur. Tahap berikutnya sudah jelas, adapter POS, supaya tidak perlu mengunggah manual. Persetujuan tersimpan dengan jejak audit. Lalu, satu jalur pengiriman pesanan sungguhan. Untuk pemilik toko, mulai dari satu file, tanpa ganti kasir, tanpa kehilangan kendali. Untuk mitra dan investor, kami mencari toko pilot dengan data 3-6 bulan. Supaya klaim kami berikutnya bukan hasil uji, tapi hasil lapangan. Lumbung, data toko jadi rencana belanja. Keputusan tetap milik pemilik toko.